Huh? Huh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perilaku ini bekal yang sebenarnya udah dimiliki setiap orang, tinggal bagaimana kita mengembangkannya aja. Salah satunya self regulation yang masuk dalam kelompok temperance atau pengendalian diri. Dan sederhananya self regulation ini kemampuan buat ngerem diri sendiri. Misalnya badan bilang lanjut, ego bilang lanjut, tapi logika bilang berhenti dulu. Nah, yang menang siapa? Selain itu ada juga progress atau kehati-hatian. Jadi sebelum bertindak kita pikir dulu resikonya apa. Karena kadang yang paling keren di gunung bukan yang paling cepat sampai puncak, tapi yang paling bijak mengambil keputusan. Sekarang coba kita bayangin situasi lagi mendaki, cuaca tiba berkabut tebal, angin mulai kencang. Kalau pikiran kita langsung bilang, waduh, kalau turun sekarang berarti biasanya emosinya jadi nggak tenang karena nggak tenang, akhirnya maksa lagi tetap sesuai tujuan yang benar. Jadi di sini ada dari tadi kan kita kan sering mengikuti self regulation kan. Nah sebenarnya itu apa sih? Self regulation itu kemampuan untuk mengontrol pikiran, emosi dan perilaku kita supaya tetap sesuai tujuan yang benar.
bingung gitu. Nah itu dalam kondisi seperti ini kemampuan mengendalikan diri sangat dibutuhkan, karena keputusan ini yang diambil sangat capek. Biasanya kan berbeda dengan keputusan saat kondisi masih sedang makanya ada self reaction, yaitu setelah sadar dan mengevaluasi situasi, langkah berikutnya adalah bagaimana kita meresponnya. Nah, misalkan kita sadar badan kita tuh udah sakit, terus kemudian dipertimbangkan ternyata lebih lama untuk turun. Nah, self reaction ini adalah kemampuan menerima keputusan tersebut dan menjalankannya. Kadang yang susah itu bukan menentukan keputusan, tapi menerima keputusan itu. Karena ego kita itu sering bilang dikit lagi loh. Padahal keselamatan jauh lebih penting daripada ini. Selanjutnya adalah strategi meningkatkan self-regulation. Terus gimana sih cara kita untuk meningkatkan self-regulation itu? Sebenarnya sederhana. Yaitu kalau misalkan kalau pusing bilang pusing, kalau misalkan ragu ya diskusi aja sama timnya gitu. Nah, jangan dipendam sampai akhirnya jadi masalah. Nah, selain itu biasakan mengecek kondisi fisik dan mental selama perjalanan. Jangan cuma cek yang lengkap atau enggak, tapi cek juga kondisi diri sendiri atau timnya. Dan yang paling penting itu selalu ingat bahwa mencari pilihan pulang dengan sangat kewajiban. Itu dari yang tadi udah dijelasin, kesimpulannya adalah self regulation itu membantu kita mengenali kondisi diri, mengelola emosi, berpikir lebih jernih dan mengambil keputusan yang lebih aman. Karena pada akhirnya kendaki yang baik bukan hanya yang merasa sampai puncak, tetapi yang mampu mengambil keputusan terbaik untuk dirinya dan timnya. Ayo tanya. Kak. Kak. Jadi teman-teman, ini namanya self regulation, di mana itu kita lagi bagian tersebut. Nah, ini alarm utama dari body itu alarmnya, karena setelah dari observasi dan wawancara dari body itu nanti buat reminder atau emergency dalam itu, kalau ada dalam keadaan darurat ataupun ternyata ada sakit. Terus dalam ini juga disiapin untuk kalau misalkan obat-obatannya tuh ada di dalam tas gitu kan. Nah, ini bisa disiapin di sini atau sama-sama ngasih juga. Nah, ini bisa disiapin. Tempelin. Foto dulu, foto dulu. Pencet yang lama, pencet yang lama. Nah, ini itu bisa dilepas pasang gitu. Nah, kalau misalkan nggak mau ribet, ini bisa dicari instruksinya jadi kalau Ya.